Pulang sekolah pasti ditanya belajar apa tadi, dapat nilai berapa, ada PR atau tidak. Pokoknya cerewet sekali, tapi saya suka karena mamaku selalu perhatikan kebutuhan sekolahku. Takut saya dia belum sampai Subaswara. Kamu tadi berangkat sama siapa, Mozi? Sendiri, naik Maxim. Oh iya, hari ini pelajaran Al-Quran kan? Berarti sekolah hafalan lagi. Oh, tenang saja, saya sudah merajaah. Tapi masih lupa-lupa juga sedikit. Apalagi kalau sudah di depannya Ustadz, biasa jadi hilang hafalanku. Berarti belum terlalu kau hafal, Dan. Makanya itu, sebelum Ustadz masuk, kita merajaah menang dulu. Oke. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran. Sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang mau menyetor hafalan duluan? Saya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Masya Allah, bacaanmu bagus sekali, Nak. Sangat baik. Pertahankan terus hafalannya ya, Nak. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menuntun kita ke jalan yang lurus. Baik, syukur Ustaz. Pelajaran bukan hanya tentang mencerdaskan anak-anak, tapi pengalaman hidup yang akan terus diingat. Seorang anak berjuang dengan harapan, tidak selalu meminta untuk dipuji, tapi bagaimana hasil yang dicapainya menjadi cerita indah untuk orang tuanya. Waktu istirahat tiba. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ya, Pak. Kenapa hafalanmu lancar sekali? Kamu ngapal terus kalau di rumah? Saya saja baru sedikit sudah capek. Kalau terlalu banyak, saya hafal malah saya jadi ngantuk. Atau kau dimana orang tuamu kalau hafalanmu tidak lancar? Apa saya biasanya hafalanku tidak lancar dimarah saya sama mamaku? Kau juga pasti punya alasan, Pak. Saya ingin memberi sesuatu untuk orang tuaku. Apa itu? Kayak hadiah begitu? Lebih dari hadiah, sesuatu yang sangat berharga, mahkota cahaya di surga. Kalau saya bisa kasih itu, mungkin mereka akan lebih melihatku. Di luar kamu orang yang diantar jemput sama orang tua, yang diperhatikan belajar kalau di rumah. Sebenarnya saya masih sedih. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan perhatian begitu? Di rumah saya maunya sendiri. Pada mamaku sibuk, tidak ada yang tanyakan saya bagaimana saya belajar di sekolah, bagaimana pelajaran hafalanku.
Sepulang sekolah, setiap anak kembali ke rumahnya, membawa segala rasa lelah yang mereka tinggal di sekolah, belajar yang begitu lama, tapi ketika kaki mereka menginjak rumah, itu menjadi salah satu kenyamanan yang diinginkan. Ada yang disambut pelukan, ada yang disambut dengan belayan, dan ada yang hanya disambut sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tahu hari ini saya suka hafalan dan Ustaz puja hafalanku. Teman-temanku juga kagum dengan hafalanku. Bagus itu, lanjutkan. Tadi Ustaz bilang hafalanku bagus, Pak. Alhamdulillah. Apa mau dengan hafalanku? Tidak lihat apa ini lagi sibuk. Padahal saya minta kau mengenalkan hafalanku. Biasanya kau juga mengerja sendiri. Ketika suara itu hanya berlalu begitu saja, bukan tidak sayang, hanya lupa untuk hadir. Kenapa Papa sama Mama sekali? Saya juga mau ngomong Papa di sampingku. Ini saya belajar mendengarkan hafalanku. Ya Allah, bantu saya jaga hafalanku. Oh, biji dulu Ma. Ya Allah, aku tidak butuh banyak hal. Aku hanya ingin ditemani. Kenapa sekarang kau banyak diam? Iya, biasanya kau tidak begitu. Kenapa sebenarnya? Apa kau lagi sakit? Seru kalau kau cuma banyak diam begitu. Pernah tidak? Nemu orang punya sesuatu yang ingin kamu ceritakan, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Saya rasa seperti diabaikan. Dan saya mau cerita tentang pengalamanku di sekolah sama orang tuaku. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Ada yang melihat pertemuan yang menjadi jalan kebaikan meski tanpa sengaja. Rasa iba bukan hanya sekedar ingin mengasihi, tapi perasaan sedih yang ingin diketahui. Mungkin dengan bantuan guru bisa menjadi jalan untuk orang tua memahami. Assalamualaikum. Permisi, betul ini dengan orang tuanya Gozi? Waalaikumsalam. Ya, betul. Oh iya, perkenalkan saya Ustadz Nagozi. Boleh saya bicara dengan Komio? Ada perlu apa, Ustaz? Mau bicara tentang anaknya Komio. Boleh kita duduk dulu di sini, Pak? Oh ya, boleh, Ustaz. Ada sedikit kabar baik ini. Anaknya Komio itu Masya Allah luar biasa, hafalannya bagus. Cuman akhir-akhir ini Ananda kayak sering murung dan merasa sendiri. Sendiri? Kenapa dia bilang begitu, Ustaz? Ananda cerita ke teman-temannya kalau dia menghafal bukan hanya karena tugas, tapi karena ingin memberikan mahkota cahaya untuk kedua orang tuanya. Ku'an fusakum wa ahlikum naro. Menjaga keluarga bukan hanya memberi tapi juga hadir. Jadi, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz? Kalau dari kami, mungkin Komio bisa membagi waktu untuk mendampingi Ananda. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Ya Allah, saya tidak minta banyak. Saya mau ketika saya pulang sekolah, orang tuaku bertanya, bagaimana hari ini, Nak? Saya ingin cerita hal kecil ke Mama dan Papa. Saya ingin dipeluk tanpa harus saya minta.
Saya tahu papa dan mama sibuk dan capek kerja buat saya. Tapi kadang saya merasa sendiri ya Allah. Apa saya harus jadi hebat dulu supaya bisa diperhatikan? Tidak nak. Maaf nak kalau papa terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk nampingi kau belajar. Bahkan saat di rumah, papa kayak jauh dari kau. Papa kira dengan bekerja keras sekolahkan kau itu sudah cukup. Ternyata kau juga butuh kami ada di sampingmu. Saya butuh papa. Saya juga ingin ditemani pak. Maaf nak, papa usahakan bisa damping kau dalam segala hal. Semoga Allah selalu jaga papa. Anak-anak ini tidak meminta dunia, mereka hanya ingin dicintai dengan kehadiran. Peran orang tua adalah kekuatan nyata bagi seorang anak. Terkadang keluh mereka akan sirna jika tangan orang tua membelai dengan penuh kasih. Bukan hanya tentang perjuangan belajar, tapi juga tentang cita-cita mulia yang ingin diraih. Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata ayun. Untuk orang tua kami, maaf jika kami belum sempurna. Mungkin usaha yang kami berikan belum cukup untuk dibanggakan. Tapi teruslah genggam tangan kami, tuntun langkah kami. Kami selalu ingin perlukan kasih dan sayang untuk selalu hadir, membimbing kami hingga cita-cita kami tercapai, menjadi senyum kebanggaan di wajah damai ayah dan bunda. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang selama ini diberikan. Maaf jika selama ini kami sering membuat ayah dan bunda kecewa, membantah, atau belum bisa menjadi anak yang sempurna. Terus doakan kami agar tetap mencintai Al-Quran hingga suatu hari nanti kami bisa mempersembahkan mahkota cahaya untuk ayah dan bunda. Ya Salih, Ya Salih.